Terima kasih dengan kesempatan saya untuk bicara sore ini. Saudara-saudara sekalian, masalah ijazah palsu Jokowi ini sebenarnya bukan masalah rumit untuk menyelidikinya. Bukan masalah rumit. Kalau saya diberi kekuasaan penuh untuk menangani, saya yakin nggak sampai 2 minggu selesai. Sekarang masalahnya tidak ada kejujuran aparat, tidak ada rasa malunya aparat. Kalau Jokowi udah gak usah diomongin, memang gak punya malu. Gak punya malu. Tapi aparat ini yang saya sesalkan. Dia digaji oleh rakyat untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan negara, tapi masih bisa dikendalikan oleh manusia kotor busuk yang namanya Jokowi ini. Dari penjelasan teman-teman tadi semua tahu ijazah Jokowi itu yakin saya palsu. Tadi udah dijelaskan. Dia pernah jadi kepala daerah di Solo, di Jakarta, sampai jadi presiden. Masa di KPU tersebut atau di KPUD tersebut hilang data dia? Ini kan suatu tindakan untuk menutup kepalsuan itu gitu. Jadi pada kesempatan ini saya singgung, sekali lagi saya yakin Jokowi tidak punya ijazah S1 UGM. Kalaupun punya, palsu. Dan ini bukan masalah sulit untuk dibuktikan, asal aparat mau jujur dan punya malu. Dan pada kesempatan ini saya katakan kepada aparat yang menyusul dalam hari ini Polri, cobalah kau jujur, cobalah kau hidupkan lagi rasa malu. Suruh ngusut gini aja nggak bisa. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi dari Akademi Kepolisian, PT IKA sampai ke Sespati dan segala macam? Nggak ada gunanya itu. Ini tinggal panggil Jokowi, mana ijazahmu? Tuntas. Dan aparat polisi ini punya kekuatan, punya organisasi, punya ilmu cukup. Tapi karena tidak punya etikat baik, nggak selesai sampai sekarang. Dan pada kesempatan ini juga bukan hanya polisi atau Polri, lewat Kapolrinya juga kepada Presiden Prabowo. Bapak di mana, Pak Presiden? Kalau rakyat ribut nih bukan karena rakyat ribut, tapi rakyat sudah 10 tahun ditipu sama manusia namanya Jokowi. Kalau ditipu, kalau Jokowi menipu kita dan dia bekerja baik, nggak ada masalah. Tapi dia sudah menipu kita dengan identitas palsu, baik termasuk ijazah palsu. 10 tahun ini dia ngerusak rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Jadi kalau ada yang bilang, dia kan sekarang udah gak punya presiden, oh dia harus bertanggungjawabkan kerusakan yang telah dibuat selama 10 tahun. Dia harus bertanggungjawabkan itu. Dan sekarang yang berkuasa adalah Pak Presiden Prabowo. Bapak di mana, nggak dengar ini? Handphone. Ini saya mendapatkan undangan dan keterangan. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi begitu. Dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Sandi. Baik rekan-rekan media semua, hari ini Oke, silakan teman-teman dari Kompas, dari iNews, CNN ya. Baik, kita nanti dimulai dari abang saya Pak Wirawan Adnan ya, silakan Bang. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal, kalau tadi ditanyakan
biar dikawal. Iya. Oke, gugatan si LSI yang ke-1 ingin membuktikan apakah ijazah yang dimuat oleh Dian Sandi itu asli atau palsu. Hari ini telah memperoleh jawabannya. Apabila tidak ada saksi lain, itu hari ini telah memperoleh jawabannya bahwa ternyata itu palsu. Karena apa? Karena apa? Satu adalah dibuktikan oleh apa yang dibawa oleh saksi Pak Rujito mengatakan bahwa itu sangat berbeda dengan aslinya. Baik dari segi tekstur. Pak Guruseno masuk. Pak Guruseno biar disampaikan juga telah disaksikan. Juga telah disaksikan oleh saksi utama saksi utama kita adalah King witness kita hari ini yang mengatakan bahwa apa yang dilihat secara langsung Pak Jokowi dengan apa yang ada di ijazah itu sangat berbeda orangnya. Baik wajahnya, bibirnya, telinganya, hidungnya, giginya semua berbeda. Sehingga bukan orang yang sama. Tujuan kami menggugat adalah supaya membuktikan apakah ini palsu atau asli. Hari ini telah terbukti bahwa berdasarkan kesaksian berdua adalah palsu. Apabila itu. Dan kemudian jangan lupa polisi juga kita gugat hari ini juga tidak bisa menunjukkan yang disitanya, tidak bisa ditunjukkan. Sebetulnya kan tidak kesulitan apabila tergugat satu yang diwakil tergugat satu Pak Jokowi itu adalah mengatakan masih pinjam ke polisi. Lah polisinya kan ada di sebelahnya sebagai tergugat 4 seharusnya kan mudah untuk diserahkan gitu ya. Jadi menurut kami adalah mengapa polisi kami gugat supaya tergugat satu tidak berkelit bahwa yang dokumennya itu sedang disita oleh polisi. Harus berbeda barang bukti dengan barang titipan. Ya, Pak Ugaga. Semuanya edukasi pada masyarakat. Jadi kalau sudah dinyatakan barang bukti, berarti itu diduga barang hasil kejahatan atau barang yang merupakan diduga dilakukan untuk melakukan kejahatan tadi. Jadi harus ekstra hati-hati bicara tentang bukti dan alat bukti, barang bukti. Gitu. Ya. Jadi sangat sensitif lah. Ini pengacara raja konten kata Rismon. Ini teman saya yang paling baik. Tetapi ketika belok dia tidak ngomong. Oke. Udah. Jangan. Jangan. Halo Sobat Nalar Politik, kembali lagi di channel kami yang membahas isu-isu politik terbaru, panas, dan tentunya ramai diperbincangkan publik. Dan kali ini, perhatian publik kembali tertuju pada sidang gugatan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yang kembali menjadi sorotan di Pengadilan Negeri Surakarta. Sidang yang berlangsung panas ini menghadirkan sejumlah saksi dan perdebatan yang memicu berbagai komentar dari masyarakat luas. Khususnya di media sosial, banyak yang menilai kasus ini bukan hanya soal dokumen pendidikan semata, tetapi juga sudah menjadi isu politik nasional dan terus bergulir di perhatian publik. Lalu bagaimana jalan sidangnya? Apa saja yang disampaikan para saksi dan bagaimana reaksi netizen terhadap persidangan ini? Berikut laporan lengkapnya. Sidang berlanjut gugatan didugaan ijazah Presiden Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam persidangan tersebut, pihak penggugat menghadirkan sejumlah saksi yang memperkuat argumen mereka terkait keaslian ijazah Presiden Jokowi. Salah satu saksi yang menjadi sorotan adalah seorang pria yang mengaku memiliki hubungan dengan alumni Universitas Gadjah Mada pada masa yang sama dengan Presiden Jokowi. Dalam kesaksiannya, ia membandingkan bentuk dan tampilan ijazah milik keluarganya dengan ijazah yang selama ini beredar milik Presiden Jokowi. Pertanyaan saksi itu langsung memicu perhatian ruang sidang, bahkan suasana sidang sempat memanas ketika kuasa hukum dan kedua pihak saling memberikan bantahan dan argumentasi hukum. Namun di sisi lain, pihak tergugat menegaskan bahwa Presiden Jokowi telah berulang kali memberikan klarifikasi terkait status pendidikan dan ijazahnya. Mereka juga menyebut bahwa Universitas Gadjah Mada sebelumnya sudah memberikan penjelasan resmi mengenai riwayat pendidikan Presiden Jokowi. Persidangan ini pun semakin menarik perhatian publik karena dianggap bukan sekedar perkara hukum biasa, tetapi juga menjadi isu nasional yang melibatkan nama seorang mantan kepala negara. Sobat politik, di media sosial ini, perdebatan soal sidang ini terus memanas. Banyak netizen yang telah menjadi dua kubu.
Sebagian netizen memilih bahwa gugatan ini perlu dibuktikan secara hukum agar tidak terus menjadi polemik berkepanjangan. Mereka beranggapan bahwa semua persoalan harus diselesaikan secara terbuka di pengadilan agar publik mendapatkan kepastian. Komentar lain juga menyebutkan bahwa kasus ini sudah terlalu lama menjadi perdebatan publik yang seharusnya segera diselesaikan dengan bukti-bukti yang kuat dan transparan. Namun di sisi lain, tidak sedikit netizen yang menganggap isu ini sudah terlalu berlebihan dan lebih bernuansa politis dibandingkan substansi hukum. Ada juga yang mempertanyakan mengapa isu ijazah tersebut dianggap meskipun berbagai klarifikasi pernah disampaikan sebelumnya. Bahkan beberapa komentar di media sosial menyebutkan bahwa kasus ini justru membuat masyarakat semakin terpecah karena opini yang berkembang sering dipenuhi asumsi dan narasi liar. Sementara itu, pengamatan politik juga mulai ikut memberikan pandangan mereka sebagai penilaian bahwa kasus ini menunjukkan tingkat polaritas politik di Indonesia, di mana isu lama bisa terus muncul dan berkembang di ruangan politik. Ada pula yang menilai bahwa media sosial menjadi faktor utama mengapa isu ini terus hidup dan ramai diperbincangkan masyarakat. Sobat politik, terlepas dari berbagai pendapat yang berkembang, proses hukum ini tetap berjalan dan publik tentu menantikan bagaimana hasil akhirnya dari sidang tersebut. Apa gugatan ini menantikan akan mampu membuktikan tuduhan yang selama ini beredar, ada justru kembali mempertegas bahwa persoalan ini telah diselesaikan secara hukum. Yang jelas, sidang ini kembali menjadi bukti bahwa isu politik di Indonesia selalu menarik perhatian publik dan mudah memancing perdebatan luas di media sosial. Kita tunggu bersama bagaimana perkembangan sidang berikutnya. Dan seperti biasa, kami akan terus menghadirkan informasi terbaru dan pembahasan politik yang sedang hangat diperbincangkan. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel Nalar Politik dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan berita politik terbaru setiap harinya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah sidang ini murni proses hukum atau sudah masuk ke ranah politik? Saya pamit undur diri, sampai jumpa di berita politik berikutnya. Salam kritis dan salam demokrasi.